Betapa bahagianya menjadi mereka yang di umurnya sekarang ini mereka bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku beli buku saja tidak sanggup, apalagi bersekolah. Konyol sekali. Tetapi apakah aku masih bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Inikah diriku? Sudah hampir umur 16 tahun, namun masih dalam keadaan mirip seperti ini. Dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tidak satu orang pun mau berteman dan mendekati aku. Seharusnya di umurku sekarang ini aku berpakaian putih, memakai rok berwarna abu-abu, memangkul sebuah tas, dan tentunya menggunakan sepatu bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanya sebagai seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang mempedulikan kehidupanku yang seperti ini? Mengapa semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri? Bahkan tak banyak orang yang mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar dan mengatakan bahwa aku sampah masyarakat saja. Mengapa dunia terasa tak adil bagiku? Semuanya tak pernah mempedulikanku. Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku terkurung, aku dicekam, dan aku dikekang. Aku takut sebias cahaya menyinariku, bermain-main di atas kepala, dan memaksaku untuk masuk ke dalam dunia entah berantah itu. Di tengah keramaian kota metropolitan, selalu kesepian hidup di gubuk tua tak layak tinggal ini. Inikah hanya makan hidup? Egois. Dunia ini memaksaku untuk bekerja, padahal seharusnya orang seusiaku hanyalah menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita. Tetapi aku hanya seorang anak pemulung yang kesehariannya berada di tumpukan sampah. Ya, tapi apa daya, memang inilah kehidupanku saat ini. Apa kalian tahu? Banyak anak sekolah yang lewat di depanku, bahkan depanmu. Yang seharusnya jam seperti ini, sekolah malah hanya berjalan-jalan. Bukankah mereka seharusnya di saat seperti ini menuntut ilmu di gedung besar itu? Namun, mengapa mereka hanya berjalan-jalan tertawa, seakan mereka tidak memiliki beban? Sakit hati ini, sakit, miris, tentu saja miris hati ini. Melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu.
dibandingkan denganku yang hidup tanpa pendidikan, hidup tanpa harta warisan, hidup tanpa mengetahui apakah aku bisa makan atau minum. Aku heran kepada mereka yang diberikan nasib lebih beruntung dariku. Kadang ku berpikir, bagaimana tidak sekarang banyak wakil-wakil rakyat yang meraung, mengubah janji tak pasti, korupsi di mana-mana. Ya, memang sepantasnya itu terjadi, mengingat banyak anak bangsa yang moralnya merosot. Bagaimana mungkin jika orang-orang penerus bangsa yang seperti itu bisa membangun negeri yang indah ini? Walaupun aku mungkin tidak bisa menjadi pemimpin di negara ini, setidaknya aku memiliki semangat dan hati yang tulus untuk membangun negeri. Walaupun hanyalah angan. Terakhir, ayahku pernah berkata kepadaku, "Nak, sekarang kamu sudah menginjak dunia baru, dunia para remaja. Akan banyak hal yang kamu temui ini, di mana kamu akan menentukan masa depanmu. Walaupun kamu tidak sekolah dan tidak bisa bergaul dengan anak-anak remaja yang lain. Namun, jika hati dan sifatmu tulus untuk meraih cita-citamu, kamu bisa mencapainya." Lalu, aku menjawab seperti ini, "Tapi, apakah aku mampu untuk meraih cita-citaku? Apakah ayah yakin bahwa aku bisa meraih cita-citaku dengan bermodal hati yang tulus?" Nak, percayalah, meskipun saat ini kamu hanya sebagai seorang pemulung, tetapi ayah yakin suatu hari nanti kamu akan jadi orang yang sukses, nak. Begitu ucapnya. "Iya, begitu," kata ayahku. Tetapi, akankah cita-citaku bisa tercapai, Tuhan? Aku masih labil. Terkadang, aku berpikir, apakah jiwaku harus terus melayang di tengah kelamnya dunia, mengadu nasib sendiri, yang tidak tahu di mana ibuku berada? Tidak, aku yakin, aku pasti bisa menggapai cita-citaku dan segera bertemu dengan ibuku. Walau aku tak tahu kapan itu bisa terjadi. Dan asal kalian tahu, orang-orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Bukan hanya kalian, orang-orang dari golongan tingkat tinggi yang malah semena-mena mencela